Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelumnya Ustadz sapa dulu nih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga masih semangat ya, meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, khususnya pengamalan sila pertama ya. Sebelum mereview lebih jauh, kita review dulu ya pelajaran tentang pengamalan sila ini pada kelas 2 yang dulu. Masih ingat enggak? Dalam Pancasila ada 5 sila. Yang pertama lambangnya apa? Yang pertama lambangnya adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini pembahasannya terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1 ya. Untuk pembahasan ayatnya nanti Anda bisa melihat di rumah, diskusi dengan ayah dan bunda ya. Nanti kalau tidak paham bisa tanya ke Ustadz Ustazah, oke? Kemudian yang kedua, yakni lambangnya adalah rantai, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini lebih jauh pendalamannya terdapat pada surat An-Nisa ayat 135. Kemudian lambang yang ketiga yakni pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Nah, untuk sila ini terdapat pada ayat Al-Hujarat ayat 13 ya. Kemudian yang keempat lambangnya adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat pada surat Asy-Syura ayat 38. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima yakni lambangnya adalah padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat pada surat An-Nahl ayat 90. Oke. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang pengamalan sila pertama. Lambangnya apa? Sila pertama lambangnya adalah bintang. Oke, bagus. Berbunyi gimana ya bunyinya ya? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat pada surat apa tadi? Surat Al-Ikhlas ayat 1. Nah, kemudian contoh pengamalan dari sila pertama apa ya? Ada yang tahu? Yakni bersyukur. Bagus, betul sekali. Jempol 2 deh. Bersyukur adalah berterima kasih atas semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya, karena kita sudah dilahirkan dan diberi kesehatan oleh Allah dan juga diberi kesempatan dan nikmat juga, nikmat Islam, nikmat dunia, banyak sekali nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung ya. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Yakni yang pertama dengan rajin ibadah. Contohnya rajin ibadah apa? Ya, adalah sholat berjamaah. Kemudian yang kedua mengaji. Ya, saya yakin saya yakin semuanya di sini anak-anakku semuanya rajin sholat ibadah dan juga rajin
mengaji ya, terutama anak-anak kelas 3. Oke, rajin sholat dan juga rajin mengaji. Kemudian mensyukuri nikmat Allah yang kedua bagaimana caranya, yakni dengan cara menjaga kesehatan ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama berlari ya, lari-lari kecil, kemudian lari-lari cepat, kejar-kejaran dengan teman, dengan adik di rumah bisa ya, atau jogging lah istilahnya. Kemudian yang kedua adalah bermain sepak bola. Nah, ini untuk yang laki-laki hobi sekali untuk bermain sepak bola. Yang lainnya untuk yang perempuan bisa dengan bermain bekel atau bermain lompat tali bisa ya. Kemudian yang ketiga adalah rajin memotong kuku pada hari Jumat ya. Jadi disarankan untuk memotong kuku pada hari Jumat. Oke. Kemudian yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah yang ketiga adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Contoh berdoanya ada doa sebelum belajar, kemudian doa sebelum dan sesudah makan dan minum, kemudian ada juga doa sebelum dan sesudah tidur. Banyak sekali ya doa-doanya ya. Nanti bisa dipelajari dan tanyakan kepada ayah dan bunda atau langsung ke ustaz langsung. Oke. Kemudian yang keempat adalah dengan cara menghormati agama lain. Ada 6 agama di Indonesia anak-anakku semuanya. Yang pertama ada Islam, kemudian ada yang kedua ada Kristen, kemudian yang ketiga ada Katolik, kemudian yang keempat ada Hindu, kemudian yang kelima ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Jadi kita semuanya di Indonesia harus saling merangkul, saling hidup berdampingan antara agama satu dan yang lainnya, harus menghormati. Contoh nih ya, ketika kita liburan atau lebaran, maka agama lain akan menghormati kita, dan juga begitu juga dengan halnya kita ketika melihat mereka sedang merayakan hari-hari besar. Contohnya umat Kristen itu merayakan Natal gitu ya, kita harus menghormati, tidak boleh mengolok dan mengolok dan tidak menghargai agama mereka ya. Jadi harus berhidup berdampingan. Kemudian jadi kesimpulannya apa dalam pelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat Allah dengan cara yang pertama tadi ya. Kesimpulannya adalah kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan ya. Nah, kemudian ini ada tugas dari Ustadz Ustazah tentang proyek PKN. Nah, nanti untuk pertanyaannya ini silakan dikerjakan di rumah ya, kemudian ditulis di buku tema. Oke. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat grup atau lewat japri ke Ustadz Ustazah dengan suara kalian, voice ya, tidak boleh menggunakan atau mengetik ya, tidak boleh, harus voice atau pesan suara. Oke. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan syukur alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh ya, sebelum dibuka yang terakhir, kelas 3 gimana sih jalan-jalan kelas 3? Kelas 3 cerdas. Apa itu cerdas? Masih ingat kan? C. Kreatif. E.
empati, R rajin, D disiplin, A amanah, dan S santun. Ya, kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 cerdas. Yes. Allahu akbar. Dadah.